gitu. Kemudian saya cium, aroma nangkanya itu masih tercium, oke, fine, berarti tidak ada masalah, meskipun mungkin ini pikiran saya mungkin efek flu biasa. Kemudian esoknya lagi saya ada, ini tidak promosi, tidak iklan ya, saya cium ini mulai sudah sangat apa ya, kecil sekali ini aromanya yang biasanya saya tidak suka dengan aromanya ini, saya dekatkan itu kecium tapi sangat apa ya, minim sekali, seperti itulah, sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya, pemirsa semuanya. Dalam video kali ini berbeda dengan video sebelumnya. Sebelumnya saya memberikan konten tentang pendidikan, kemudian soal-soal pembahasan, kemudian ada tutorial juga dan lainnya. Namun pada konten kali ini, video kali ini, saya akan berbagi pengalaman saya tentang sebuah pengalaman saya, yaitu ketika saya mendapatkan cobaan, yaitu ketika indera penciuman saya dan bahkan perasa saya, indera perasa itu hilang. Nah, bagaimana ceritanya? Apalagi dalam situasi pandemi seperti saat ini, di mana hilangnya indera perasa, kemudian penciuman dan perasa itu menjadi ciri utama dari penderita COVID ya, atau yang sedang terpapar virus corona. Itu pastinya kita bisa lihat di media-media massa, media online dan sebagainya, bahwasanya orang yang mengalami hilangnya indera penciuman dan bahkan perasa itu bisa dipastikan dia COVID ya, karena memang ciri utamanya adalah seperti itu. Baiklah, kita tidak akan membahas tentang COVID ya. Saya akan menceritakan pengalaman saya, bagaimana saya menghadapinya seperti itu. Awal November saya merasa, awalnya gejalanya itu adalah saya merasa demam ya. Waktu itu saya demam, kemudian badan pegal-pegal ya kan. Kemudian saya minta dipijit, waktu itu dipijit, kemudian dikeroki ya. Biasanya kalau saya demam dikeroki udah. Itu biasanya kalau saya demam terus badan saya seperti itu biasanya saya akan kena flu ya, karena saya sudah merasa waktu itu istri saya tanya, saya beritahu kalau badanku rasanya seperti mau flu ya, karena ketika saya flu, saya paling susah kena flu, tapi kalau kena flu itu pasti 3 minggu saya baru sembuh. Meskipun saya pakai obat apapun itu pasti 3 minggu baru sembuh. Tapi kalau saya flu itu biasanya beler ya kan, ada ingusnya. Tapi ketika saya demam itu dikeroki itu ya, saya demam mungkin di termometer itu hampir 38 ya, 37 sekian ya, 37 sekian. Itu istri saya yang pakai termometer itu 37 sekian ya, 37,5 atau berapa. Itu memang saya merasakan panas sekali. Kemudian dikeroki biasalah itu ya, masuk angin paling ya, pikiran saya itu masuk angin lah betul. Oke, ketika setelah dipijit kemudian dikeroki itu hilang, panasnya hilang seperti biasa, tidak ada masalah, tidak ada kecurigaan apapun. Oke, selesai. Malam itu saya lalui dengan biasa saja. Kemudian keesokan harinya saya merasakan ada yang aneh ketika saya mandi itu tidak kecium sama sekali bau sabun. Biasanya kalau kita mandi pakai sabun itu pasti kecium aroma sabunnya, kemudian kita pakai parfum itu pasti kecium. Nah, kemudian saya dekatkan dengan hidung, itu mulai apa ya, tercium tapi tidak menyengat seperti itu.
pikiran saya itu pasti flu biasa. Biasanya kalau flu juga gitu ya. Nah itu saya kan biasanya kalau flu tadi keluar ingus, tapi itu sama sekali tidak keluar ingus. Kemudian oke lah, hari esoknya mungkin itu efek dari flu saya. Kemudian keesokan harinya lagi eh, saya kemudian ada nangka kan, nangka saya sangat suka sekali dengan nangka. Kemudian saya makan nangka itu rasanya sudah berbeda ya, ada yang aneh gitu. Kemudian saya cium aroma nangkanya itu masih tercium, oke fine, berarti eh, tidak ada masalah, meskipun mungkin ini pikiran saya mungkin efek flu biasa. Nah, kemudian esoknya lagi saya ada, ini tidak promosi tidak iklan ya, saya cium ini mulai sudah sangat apa ya, kecil sekali ini aromanya, ini aromanya yang biasanya saya tidak suka dengan aromanya, ini saya dekatkan itu kecium tapi sangat apa ya, minim sekali, seperti itulah, sangat perlu didekatkan baru itu. Kemudian malamnya saya berdiskusi dengan istri saya. Saya mengalami seperti ini, kemudian kita berdiskusi apa yang harus kita lakukan, karena memang ciri-ciri dari yang saya alami itu seperti ciri-ciri penderita apa ya, yang terkena virus COVID dan gitu. Kemudian kita berdiskusi, oke, kita harus putuskan malam itu juga. Karena saya takut sesuatu yang buruk, akhirnya saya isolasi malam itu juga. Saya isolasi ke rumah kontrakan ya, ada rumah kontrakan kosong, saya pakai itu. Saya putuskan untuk isolasi karena saya juga kasihan ya, takutnya ini adalah penyakit yang serius ya kan, katakanlah COVID seperti itu. Tapi saya berkeyakinan kalau kita mau isolasi itu pasti nanti kita akan sembuh sendiri dengan berbagai ikhtiar yang kita itu. Akhirnya sebelum saya isolasi itu kita sempat berdebat sedikit, besok rapid ya, saya diminta untuk rapid. Jadi gini, karena kondisinya seperti itu, juga melihat kondisi lingkungan kita, karena kita yang tahu ya, saya yang tahu lingkungan kita, kemudian itu saya juga yang paham sekali. Akhirnya saya tidak memutuskan itu, tapi saya putuskan untuk isolasi mandiri selama 2 minggu full, seperti itu. Saya putuskan itu, nanti setelah saya 2 minggu itu saya akan rapid, seperti itu. Nah, jadi saya putuskan untuk isolasi saja selama 2 minggu, nanti setelah itu saya rapid ya, sambil menunggu perkembangan dari ini ya. Jadi gejalanya itu demam, kemudian seperti masuk angin biasa, kemudian mulai tidak kecium lah itu. Tapi uniknya ini tidak langsung hilang seperti itu, tapi berlahan-lahan. Mulai 50%, kemudian 40, 30, 20, kemudian hilang. Nah, ketika malam itu sudah hilang, penciuman saya sudah sama sekali ini nggak kecium. Terus saya coba lagi gas, itu saya juga cium juga nggak kecium. Banyak sekali yang mungkin menyengat-menyengat itu tidak kecium sama sekali. Akhirnya mulai malam itu saya pindah ke kontrakan, rumah kontrakan itu. Saya isolasi sendiri di situ. Saya putuskan 14 hari ya, 14 hari nanti di situ. Oke. Kondisi saya baik-baik saja, tidak ada masalah. Saya tidak merasakan lemas, saya tidak merasakan pusing, batuk, saya tidak merasakan itu mual. Ya, saya hanya itu saja ya. Awalnya saya demam, kemudian seperti mau pilek tapi tidak ada ingusnya. Kemudian saya tidak bisa membau ya, tapi perasa masih manis, asin masih bisa merasakan, tapi rasanya aneh ya. Tahu sendirilah kalau kita makan tapi rasanya aneh itu seperti apa. Gitu ya. Jadi kita makan tanpa aroma, tapi kita harus makan karena waktu itu juga saya kemudian cari referensi, kemudian saya cari di internet, di YouTube. Nah itu kalau saya baca banyak itu berita-berita mengarahnya ke COVID, itu malah kita menjadi panik. Ya. Kemudian saya putuskan karena memang ini yang bisa mengendalikan saya sendiri. Ketika saya panik, ketika saya
resah, kemudian ketika saya stres, itu akan memperburuk diri saya sendiri seperti itu. Maka dari itu saya mencoba untuk tenang, oke, jangan panik, kita cari penyebabnya ini apa. Kemudian saya googling di internet, itu ternyata gejala-gejala seperti ini juga bisa mengarah ke situ, juga ke ini namanya anosmia. Ya, anosmia. Jadi anosmia itu hilangnya indera pencium dan perasa. Itu karena ada berbagai faktor itu ya. Nah, saya hilangkan ke arah yang satunya, saya ke anosmia. Jadi pikiran saya ke anosmia dan bagaimana saya menyembuhkannya. Jadi saya tidak ingin pikiran saya terpecah atau terkonsentrasi ke arah situ yang mungkin bagi saya itu membuat saya semakin stres seperti itu. Jadi saya alihkan bahwa itu adalah anosmia biasa dan itu nanti pasti akan sembuh sendiri. Baik, saya perlakukan itu anosmia, saya mengalami anosmia. Jadi bagaimana caranya untuk menghilangkan anosmia itu? Karena memang gejala yang saya rasakan itu adalah sekarang waktu itu adalah hilangnya indera penciuman dan perasa. Nah, setelah saya googling, kemudian yang saya lakukan itu adalah yang pertama, ketika esoknya saya sudah ya, yang saya lakukan jelas saya adalah harus makan. Karena memang kondisi waktu itu selera makan kita hilang ya. Jadi kita itu seperti apa ya? Kita kalau makan tanpa rasa, tanpa aroma itu sama sekali tidak enak ya kan. Jadi bagi teman-teman, bagi kalian semuanya yang sekarang sehat ya, bersyukur ya, kita harus bersyukur ya. Harus bersyukur karena memang itu nikmat yang luar biasa seperti itu. Nah, kembali lagi kita ke bahasan bagaimana saya mengatasinya. Baik, yang pertama jangan panik ya. Jangan panik, kita jangan panik, jangan dibuat stres. Oke. Kemudian yang kedua, kita harus makan. Karena imun kita supaya kembali lagi kita harus makan ya. Syaratnya kita harus makan. Meskipun itu enak atau tidak enak, yang penting kita makan, kita habiskan itu ya. Saya pokoknya makan, saya habiskan, oke. Saya diberikan, diantar ya, dikirim gitu. Dikirim makanannya diantar istri saya. Itu mau enak gak enak ya gak enak terus, kita aroma saja nggak ada, nggak enak sama sekali, nggak enak itu. Pokoknya kita makan, pokoknya mangan ya. Kemudian selain itu saya juga baca-baca, juga tanya-tanya ke teman-teman juga, itu perbanyak. Yang langkah selanjutnya adalah kita konsumsi vitamin ya. Kita ada vitamin C, saya menggunakan vitamin C ini ya, cukup 5 butir tiap hari. Kemudian juga redoxon, atau mungkin ini nggak promosi ya, ini untuk berbagi pengalaman saja, UC 1000. Kemudian jeruk ya, kita konsumsi jeruk karena di sini juga vitamin C-nya juga lumayan banyak. Ini buah-buahan ya, pokoknya buah-buahan penting kita makan. Kemudian saya juga konsumsi ini ya, ini buatan istri saya sendiri. Ini apa ya ini ya, ini ada jahe, ada serai, ada madunya juga, ada lemon, ada nanti saya tuliskan di kolom deskripsi ini ya. Ini menurut saya ini juga bagus untuk imunitas kita ya, untuk menghangatkan badan kita. Pokoknya ini juga recommended ya, ini buatan istri saya sendiri. Kemudian madu ya, jangan lupa madu, konsumsi madu. Saya 3 hari sekali itu konsumsi madu, 3 hari sekali maaf, madu itu tiap hari 3 kali ya, 3 kali sehari. Jadi kita 3 kali, pagi, siang, malam ya kan, pagi siang malam kita konsumsi itu ya. Kemudian ada lagi obat ya, saya juga konsumsi ini obat Cina ya, saya dapatkan di Shopee ya, nanti akan saya bagikan linknya. Saya tidak promosi, ini memang saya konsumsi ini ya, dan pemakaiannya. Saya juga mendapatkan ini dari teman, dan ternyata alhamdulillah setelah saya konsumsi ini juga semakin cepat penyembuhannya seperti itu. Baik, tadi saya jangan panik ya, yang pertama jangan panik. Kemudian yang kedua, makan, enak nggak enak tetap kita makan, habiskan ya. Kita pokoknya punya semangat ya, semangat untuk makan ya. Jangan sampai kita nggak nafsu terus nggak makan, itu malah keliru ya, itu malah keliru.
itu nanti malah membuat imunitas kita tidak bertambah, justru malah akan down gitu ya. Jadi mental kita ya tadi ya. Makan kemudian kita konsumsi tadi ya, ada vitamin C, pakai ini vitamin C, ada jeruk, redoxon itu juga bisa, UC 1000 itu juga bisa lah. Kemudian madu ya, madu kalau bisa madu asli, kemudian obat tadi ini obat Cina ini ya, ini tulisannya Cina semuanya, saya juga nggak bisa baca ya, ini cuma ada Lianhua Jiaonang ya, nanti akan saya bagikan informasinya ini. Nah itu, kemudian jangan lupa juga kita berolahraga ya, jadi ketika jam 8 sampai jam 9 ini banyak sekali referensinya. Kadang ada yang berpendapat sinar yang bagus itu jam 8 sampai jam 9, ada lagi dulu itu pernah ada jam 10 atau jam 11 bahkan itu ya. Yang penting intinya kalian berjemur lah itu ya, berjemur, kalau bisa juga sambil olahraga ya, karena semakin sering kalian olahraga itu malah semakin mempercepat itu gitu. Jadi olahraga dan berjemur itu wes pokoknya lari atau senam, yang penting kalian berkeringat dan berjemur itu sangat efektif sekali. Oke, setelah saya lakukan itu alhamdulillah belum ada seminggu, kemudian saya coba lagi ini mencium ini dan akhirnya kecium. Nah, mulai dari itu berarti sudah ada progres yang baik, tidak sampai seminggu, mungkin 5 atau 6 hari ya dari saya tidak bisa mencium itu. Waktu itu hari Kamis saya hilang, hari Senin saya sudah bisa mencium ini lagi, sudah bisa mencium. Kemudian sabun sudah ada, cuma memang 10-20%. Kemudian esoknya paginya baru bertambah seperti itu. Jadi memang karena memang datangnya juga tidak langsung, juga bertahap, pulihnya juga bertahap, jadi tidak langsung 100% bisa mencium, tidak, tapi ini proses. Akhirnya saya konsumsi itu tiap hari ya, tadi ada vitamin C, madu, kemudian buah-buahan, ada jeruk, ada apel, pokoknya buah-buahan yang ada sikat saja, hajar saja, pokoknya konsumsi ya, madu jangan lupa. Kemudian saya dukung dengan obat ini. Kemudian tiap hari saya juga rangsang ini ya, jadi ini untuk merangsang ini supaya otak kita ya bisa kembali normal lagi, bisa indera penciuman dan perasa kita sudah bisa normal lagi seperti itu. Nah akhirnya setelah 2 minggu berjalan ya, setelah 2 minggu itu kemudian saya mencoba rapid dan alhamdulillah hasilnya negatif, dan saya udah 80% indera penciuman saya putuskan untuk rapid karena memang isolasi selama 2 minggu itu sangat menguras dan menyiksa sekali ya. Nah itu teman-teman pengalaman saya tentang bagaimana mengatasi anosmia ya dan hilangnya indera pengecap ya. Bagi mungkin teman-teman yang masih penasaran dan ingin tanya jawab, bisa menghubungi via WA, mungkin sharing-sharing bagaimana cara menyembuhkannya, dan yang mungkin lebih ingin intens lagi ya, itu kuncinya, kesimpulannya teman-teman semuanya ketika mengalami hal seperti ini jangan panik, jangan stres. Penyakit itu pasti ada obatnya, pasti kita kalau ikhtiar, kalau kita berdoa ya itu pasti akan sembuh. Dan yang paling penting ya mujarab kita adalah berdoa ya, karena kita dicabut nikmat kita, yaitu bisa mencium, bisa merasakan, itu nikmat yang sangat luar biasa. Ketika itu hilang kita bingung ya, kita panik ya. Saya berbicara ini karena banyak teman-teman itu yang seperti saya itu, kita WA-an gitu di grup-grup itu, tahu sampai buat grup gitu ya, buat grup, ternyata banyak sekali yang mengalami seperti ini. Dan ada juga yang mengalami seperti ini di rapid beberapa kali juga hasilnya negatif, ada yang swab juga negatif. Nah itu mungkin alamnya seperti ini, dan pesan saya jangan panik ya. Oke, mungkin itu saja dari saya, pengalaman saya. Apabila nanti ada pengalaman bolehlah nanti kita share. Sekian, tetap sehat, jangan panik, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.